Selamat datang di channel Rider CS. Di video ini Mimin akan merekomendasikan manhwa reinkarnasi dan regresi, di mana MC dihianati, dijebak karena dewa dan lain-lainnya. Mohon maaf jika Mimin akan menceritakannya dengan singkat dan jelas supaya kalian semua tidak bosan untuk menontonnya. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. 収束発散展開 Yang pertama, Tomb Raider King. Manhwa ini menceritakan seorang pencuri profesional karena relik yang dia temukan dan mengumpulkan relik-relik dari penjaraan makam bernama Seon Jo Hyun dan selalu mendapatkan banyak sekali relik untuk diberikan kepada bosnya. Akan tetapi, Seon Jo Hyun dijebak dan dihianati oleh bosnya sendiri. Pada saat Seon Jo Hyun dalam keadaan sekarat, datanglah seekor burung gagak menyelamatkannya. Dia membuat Seon Jo Hyun beregresi ke tahun sebelum dia menjadi pencuri relik handal. Disinilah perjalanan Seon Jo Hyun pun dimulai. Yang kedua, Burns King. Manhwa ini bercerita tentang seorang pangeran iblis yang tiba-tiba bereinkarnasi karena pintu galaksi misterius dan memasuki tubuh manusia yang bernama Huang Sheng. Pangeran iblis itu pun merasa sangat senang karena dia terbebas dari rasa bosannya saat di istana iblis untuk memerintah dunia. Dan dari sinilah perjalanan pangeran iblis di tubuh barunya pun dimulai. Yang ketiga, City of Heaven Timestamp. Manhwa ini menceritakan tentang seorang time traveler bernama Lin Fan yang sudah pernah terbunuh dan bereinkarnasi ke dunia Murim, lalu menjadi yang terkuat sampai tidak bisa bertambah kuat lagi. Akhirnya Lin Fan pun tiba-tiba beregresi dan kembali ke bumi di awal dia sebelum terbunuh pertama kalinya dengan membawa batu 9 dewa surgawinya pada saat dia di Murim. Disinilah cerita perjalanan Lin Fan pun dimulai. Yang keempat, Who Married Me I Princess. Manhwa ini bercerita tentang seorang gadis yang tertidur karena obat. Akan tetapi tiba-tiba gadis itu bereinkarnasi ke dunia komik yang ia baca sebelumnya dan menjadi seorang bayi bernama Athanasia, di mana dia adalah seorang putri yang dibenci semua orang dan mempunyai ayah yang tidak pernah menganggapnya sebagai anak. Dan disitulah perjalanannya sebagai seorang putri pun dimulai. Yang kelima, Sword Apocalypse. Manhwa ini bercerita tentang sword immortal yang bernama Gu Qingshan yang terbunuh akibat melawan Raja Iblis terakhir dan merupakan salah satu cara untuk mengembalikan dunia seperti semula. Dikarenakan datangnya iblis terus-menerus yang menghancurkan dunia. Tetapi Gu Qingshan dengan ajaibnya terlahir kembali berkat sistem dewa yang menyelamatkannya, bertujuan untuk mengubah dunianya dari tragedi iblis tersebut tidak terjadi lagi. Disinilah kisah perjalanan Gu Qingshan pun dimulai. Yang keenam, Dominated the Dark Realms. Manhwa ini menceritakan kaisar generasi ke-6 bernama Zhao Chen yang menikahi wanita tercantik di dunia bernama Lao Shi. Zhao Chen terbunuh karena dihianati oleh tunangannya sendiri, yaitu Lao Shi. Akan tetapi Zhao Chen bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang manusia yang lemah dan Zhao Chen diberi ingatan manusia tersebut yang sering diremehkan, dibully, dan direndahkan. Di sini kisah Zhao Chen pun dimulai. Yang ketujuh, The Beginning After the End. Manhwa ini berkisah tentang Raja Grey yang tidak pernah terkalahkan dalam perang dan duel antar wakil kerajaan yang tiba-tiba terbunuh tetapi tidak tahu apa penyebabnya dan berinkarnasi menjadi seorang bayi yang baru lahir yang diberikan nama Arthur Lewin.
Dan disitulah kisah Raja Grey dimulai untuk mencari tahu tentang dunia apa yang dia tempati dan menjadi kuat untuk melindungi keluarganya. Yang kedelapan, The Great Mage Return After 4,000 Years. Manhwa ini menceritakan tentang Lucas Strawman yang merupakan manusia terkuat Great Mage peringkat 9 yang terbunuh oleh demigod. Karena demigod tidak suka manusia seperti Lucas yang sombong akan kekuatannya. Dan demigod pun berkata, keberadaan manusia seperti kau hanyalah untuk menyembah dan berdoa kepada dewa. Setelah terbunuh, jiwa Lucas pun tersegel. Dan tiba-tiba ada cahaya. Lucas melihat seorang manusia yang dibully yang sudah menyerah dengan hidupnya. Seketika segel Lucas pun terbuka dan Lucas memasuki tubuh manusia tersebut. Dan disinilah kisah Lucas pun dimulai untuk menjadi kuat dan membalaskan dendamnya kepada demigod. Yang kesembilan, Xianjun Luo Wuji. Manhwa ini bercerita tentang Luo Wuji, seorang master terkuat dan ditakuti. Akan tetapi Luo Wuji terbunuh karena pengkhianatan dari muridnya sendiri yang gila akan kekuatan. Dan Luo Wuji pun meledakkan diri dengan rasa kesal dan dendam. Akan tetapi Luo Wuji bereinkarnasi ke dunia lain yang lebih modern, di mana seni bela diri merupakan hal yang langka dan sangat dihormati di dunia tersebut. Disinilah perjalanan baru Luo Wuji pun dimulai. Yang ke-10, Xuantian Supreme. Manhwa ini menceritakan tentang Qin Yu, pendekar kuat yang terbunuh dikarenakan rencana busuk pangeran kerajaan, yaitu bernama Zhao Dian, yang sangat dendam dan ingin merebut tunangannya Qin Yu. Akan tetapi Qin Yu terbangun kembali dan beregresi dengan mendapatkan kekuatan luar biasa yang disebut The Book of Winterness. Dan disinilah kisah Qin Yu pun dimulai. Yusoku 発散展開